Dimas Prasetyo Muharam. Ya, Dimas adalah staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Republik Indonesia. Dan thank you sudah bergabung, Dimas. Halo Ini saya Mbak. serahkan waktu untuk Dimas boleh berbagi. Tadi kita sudah dengar sharing dari Priscil dan juga dari Laura. Ya, silakan Dimas. Ya, terima kasih. Mungkin bisa di-share yang video profil saya dulu, Mbak. Uh, Sorry, saya tidak Oh, prepare for that. nggak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan Dimas. Oke deh. Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore semuanya. Saya yakin karena kayaknya beberapa orang kenal nih gitu. Ini teman-teman kita juga nih gitu ya. Saya perkenalkan, saya Dimas Prasetyo Muharam atau Dimas. Saya dari teman-teman kenal dari komunitas Kartunet ya, Karya Tunanetra. Saya juga pernah bekerja juga di 2017 di Kementerian Kominfo. Jadi kalau ada teman-teman disabilitas khusus yang usia muda, usia produktif yang ikut kayak Jambore TIK, pelatihan komputer, nah itu mungkin mudah-mudahan kenal sama saya, masih ingat. Lalu juga sekarang saya status sebagai PNS peneliti, jabatannya sebagai peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebetulnya saya di sini ingin mengapresiasi dulu ketika diminta sama SCB ya buat sharing ya, saya nggak ada alasan lah buat nolak karena SCB ini sudah terkenal. Mungkin yang pertama nggak sih ya, maksudnya salah satu perusahaan dari yang belum banyak yang sudah komit dan berjalan sudah lama sekali mempekerjakan teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tunanetra. Jadi sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh SCB, dan kali ini SCB Standard Chartered Bank berbagi ya kepada teman-teman, tidak hanya lengkap banget ini, pertama dari pengalaman employee-nya langsung, dari ada Presil, ada Mbak Laura juga, terus juga ada langsung juga dari langsung juga dari ininya ya, dari pihak HR-nya yang memberikan tips-tips soft skill. Tadi teman-teman dari Master juga baru gabung nih, baru selesai Iya, betul cara Dimas. sebelumnya juga. Seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang topik kali ini itu tentang menggali potensi ya, menggali potensi bagaimana kita bisa menaklukkan tantangan gitu sebagai penyandang disabilitas. Ya, kita sebagai sama-sama penyandang disabilitas, saya tunanetra dari sejak umur 12 tahun, sekarang saya totally blind gitu. Dan kita samalah tahu bagaimana sulitnya gitu kan, sulitnya mencari pekerjaan, dan pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan ya, maksudnya pendapatan, penghasilan, baik itu bisa berupa kerja formal, informal, atau wirausaha gitu. Kita pasti semua sama-sama mengalami itu pastinya, karena memang kesempatan yang belum banyak yang terbuka gitu ya, terus juga masih banyak ya barrier-barrier atau hambatan-hambatan. Tapi yang pasti meskipun keadaan seperti itu teman-teman, yang ingin saya berbagi di sini adalah kita harus kuat dulu sejak dalam pikiran. Jadi kalau misalnya lingkungan kita belum berubah gitu ya, lingkungan kita belum berubah, masih banyak hambatan, kita harus bisa mengatasi hambatan yang ada di dalam kepala kita dulu gitu ya. Itu sebetulnya tantangan yang paling berat. Bagaimana kita bisa mengubah mindset, bagaimana agar kita tidak menjadi, kalau anak sekarang istilahnya apa, generasi rebahan lah katanya gitu ya. Jadi tidak hanya berpangku tangan gitu, tidak hanya menyerah pada keadaan gitu, tapi kita harus berpikir solutif gitu ya, harus survive gitu ya. Saya yakin di sini beberapa atau mungkin sebagian besar teman-teman, ketika teman-teman sudah berniat untuk mengikuti acara seperti ini, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang mungkin hanya ya mungkin 5 atau 1% lah ya dari kebanyakan orang yang sudah berniat atau sudah memulai perubahan diri sendiri dan mau belajar dan lain-lain. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah tadi teman-teman, kita harus mengubah mindset. Caranya dengan apa? Dengan kita menerima dulu kondisi kita. Jadi kita berdamai dulu dengan kondisi kita. Kita harus menerima bahwa oke, disabilitas itu adalah bagian diri kita. Tapi disabilitas itu bukan sesuatu yang aib kok, bukan sesuatu yang jelek tuh ya, karena ya kita semua orang pasti inginnya sehat ya. Inginnya sehat,
baik secara fisikal ya, tapi bukan berarti disabilitas orang sakit sih, tapi maksudnya istilahnya secara fisik, secara sensorik, secara mental, secara intelektual inginnya lengkap seperti ya. Tapi kan namanya jalannya dari Tuhan itu kan tiap orang beda-beda, tiap orang punya ujiannya masing-masing. Oleh karena itu pertama kita harus terima dulu, kita harus terima dan kita harus berdamai dengan itu. Karena kalau kita masih denial, kita masih menolak itu, ya kita nggak akan bisa move on kemana-mana. Jadi kayak pengen kemana-mana tuh kayak merasa takut. Mungkin saya dulu juga mengalami seperti itu. Jadi saya itu kan kehilangan penglihatan kelas 12, umur 12 tahun. Jadi kelas 6 SD. Saya sempat berhenti dulu sekolah 1 tahun gitu kan. Berhenti dulu sekolah 1 tahun, kayak pasti guru bingung juga. Mau gimana anak seperti ini, orang tua juga bingung. Tapi akhirnya setelah 1 tahun tuh berhenti sekolah, ada tuh informasi di TV gitu kan tentang yayasan buat anak-anak low vision. Saya tuh masih ada keterbatasan penglihatan. Dikasih tahu lah bahwa anak seperti kamu juga bisa sekolah, bahkan nggak harus di SLB. Akhirnya diadvokasi ke SD saya bisa ikut Eptanas tuh. Eptanas ya ketahuan masih angkatannya tuh jadul banget tuh. Bisa ikut Eptanas dan alhamdulillah meskipun nggak belajar 1 tahun, masih bisa lulus dengan nilai rata-rata yang nggak buruk lah ya. 9 kalau nggak salah waktu itu. Jadi dibacakan gitu kan sama guru, nanti dibantu dituliskan jawaban saya gitu. Dan tapi pada waktu itu sama sekolah itu, kalau dulu kan sistemnya ketika daftar ke SMA itu di rayon kalau nggak salah, jadi didaftarin melalui sekolah. Tapi sama sekolah saya itu waktu itu nggak didaftarin gitu, karena alasannya bilangnya, ya karena kita bisa maklumi lah ya, karena informasi tentang disabilitas atau pendidikan inklusif itu pada saat tahun 2000-an itu belum seperti sekarang lah ya, banyak sekali. Jadi nanti mereka kayak takut bahwa nanti kalau misalnya ini ketahuan dinas atau lain-lain, gimana nih kok seperti ini bisa lulus, bisa sekolah gitu-gitu. Jadi ini akhirnya saya cari ke yayasan yang lain, ada yayasan Mitra Netra, dan dari sana diarahkan buat masuk ke SMP-nya SMP 226 Jakarta waktu itu. Lalu masuk, lalu masuk dan alhamdulillah tidak ada masalah, guru-guru welcome, sampai lanjut ke SMA, saya di SMA 66, lalu kuliah saya lanjut di Sastra Inggris UI, masuk tahun 2007. Dan ya itu teman-teman, bahwa ketika waktu itu, ketika saya mulai menerima itu mungkin ketika tahun 2014 kalau nggak salah, kan saya masih di sisa penglihatan. Tapi setelah 2014 yang saya kayak pusing-pusing gitu lagi dan akhirnya blank, itu kayak semacam merasa istilahnya itu when you hit the bottom rock, the only way is up gitu. Jadi kalau kamu tuh misalnya jatuh ke dalam sumur gitu kan, jalan satu-satunya nggak ada lain. Kamu nggak bisa ke bawah lagi atau ke samping, tapi jalan satu adalah ke atas gitu. Jadi ya mau nggak mau saya jadinya malah kayak merasa lebih pede, meskipun awalnya saya bilang gini, ternyata selama 14 tahun itu 95% tunet, maksudnya itu 50% tunanetra gitu kan, blind, pas jadi 100% mereka kagok juga gitu. Ya itu joke-nya lah, tapi ya itu akhirnya malah entah kenapa kayak merasa lebih berani, lebih kayak nothing tulus lain-lain, dan akhirnya malah nggak lama itu saya bisa dapat pekerjaan yang baik, lebih mapan gitu ya. Terus juga sampai sekarang ini seperti itu. Jadi awalnya dari menerima dulu, lalu setelah itu kita gali potensinya. Kita sukanya apa sih? Kita sukanya apa? Teman-teman jangan membatasi hobi atau interest minat teman-teman tuh dengan keterbatasan teman-teman sendiri. Misalnya tunanetra atau tunadaksa, ya kita harus cari solusinya. Misalnya apa? Kayak saya suka nulis. Oh, ketika saya suka nulis ternyata ada supportnya, ada teknologinya, namanya teknologi pembaca layar. Yang mungkin sama tadi Presim mungkin udah cerita belum ya. Jadi saya pakai komputer yang itu diinstal software pembaca layar istilahnya. Jadi saya bisa pakai ngetik, bisa ngetik, bisa nulis, bisa bikin website, bisa bikin blog, dan itu bisa menyalurkan hobi saya. Dan itu juga selama saya waktu kuliah itu pun juga nulis itu saya tekunin, bahkan bisa pas kuliah itu saya udah dapat penghasilan tuh dari nulis, saya ikut lomba, terus juga saya nulis di koran juga gitu kan. Dan waktu di UI, waktu di kampus saya juga lumayan aktif, saya ikut badan eksekutif mahasiswa. Saya pernah jadi stafnya, bahkan saya pernah jadi ketua panitia untuk event yang levelnya itu nasional, dan saya project officer-nya, saya ketuanya, dan staf saya itu non-disabilitas semua, dan alhamdulillah acaranya berhasil dengan baik gitu. Jadi
banyak hal-hal yang kita bisa coba gitu ya dengan potensi kita tuh apa, baik itu di bidang menulis, organisasi, public speaking. Nanti teman-teman harus gali itu semua dan optimal. Seperti itu. Jadi setelah menggali potensi, ya optimalkan. Kalau bisa jadi duit. Jadi jangan hobi tuh hanya sekedar hobi. Misal teman-teman yang suka IT, ya udah cuma ngulik-ngulik aja gitu kan, cuma ngulik-ngulik. Jago banget nih IT, tapi nggak bisa menghasilkan uang. Jangan seperti itu, karena mau dia itu sekaya apapun gitu keluarganya ya, mau sekaya apapun, tapi kan namanya harta itu pasti akan habis. Dan namanya kita itu pasti akan ditinggal orang tua pada satu saat nanti. Jadi kita tetap harus mandiri, harus punya pekerjaan, harus punya usaha atau punya sesuatu karya gitu, dan usahakan hobi teman-teman tuh diubah menjadi ladang pekerjaan ke depannya, seperti itu teman-teman. Dan kalau misal teman-teman yang memang ingin berkarir di sektor formal gitu kan, seperti misalnya kayak Mbak Presil atau Mbak Laura, ya harus optimal gitu kan. Saya tadi dengerin sedikit sharingan dari Mbak Laura sama Mbak Presil, itu mereka totalitas sudah beberapa tahun juga gitu kan di SCB, dan teman-teman juga harus seperti itu ketika ada kesempatan datang. Dan satu lagi teman-teman, manfaatkan kesempatan apapun itu yang ada, dan belajarlah tanpa henti gitu ya. Belajar ini yang pertama bisa belajar sektor formal. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya kesempatan, masih umurnya masih oke, cukup gitu ya. Untuk misalnya sekarang masih baru SMP nih, ya harus lanjut SMA. SMA lanjut lagi S1, S1 lanjut lagi S2. Selama masih ada kesempatan, apalagi sekarang beasiswa tuh banyak banget gitu kan, itu harus manfaatkan. Kayak saya juga sekarang lagi ikhtiar juga nih, pengen bisa lanjut S2 gitu kan, menyiapkan beasiswa di luar negeri, jadi mohon doanya juga aja gitu. Karena saya merasa kayak kapasitas itu kayak udah sekian tahun lulus S1 kayaknya kok kayak merasa nol gitu ya, kayak kurang banget gitu. Dan saya meyakini bahwa kalau kapasitas kita itu meningkat, insya Allah peluang-peluang itu akan makin banyak. Dan teman-teman nggak usah minder, maksudnya kayak, saya kan misalnya keluarga saya mungkin nggak mampu segala macam, itu kemiskinan itu jangan pernah dijadikan sebuah alasan ya untuk tidak bisa sukses. Saya juga dari keluarga yang bukan keluarga yang berkecukupan juga gitu, tapi ya alhamdulillah selama sekolah saya bisa dapat beasiswa gitu ya, saya aktif juga gitu dan tidak membebani orang tua. Jadinya teman-teman harus manfaatkan itu. Kayak sekarang misalnya mau masuk S1 aja kayak di Unpam itu ya, buat teman-teman tunanetra ada beasiswanya gratis, bahkan dikasih laptop katanya, enak banget gitu ya. Terus juga sekolah ada kayak beasiswa bidik misi, terus ada beasiswa lain, banyak banget kalau teman-teman mau cari, jadi nggak bisa jadi alasan itu ya. Terus juga kalau misalnya yang udah lewat, umur udah lewat, ikut kerja paket, ada tuh di Mahfufin tuh, di Rotul Mahfufin tuh teman-teman tuh ngadain itu kejar paket. Jadi manfaatkanlah kesempatan itu, dan juga termasuk yang sektor informal. Kalau ada kursus, ada ada sharing, ada apa, apalagi kalau misalnya gratis. Udah gratis kadang-kadang masih kasih uang saku lagi, enak bener gitu ya. Nah itu jangan pernah tidak dimanfaatkan ya belajarnya, karena ilmu itu meskipun kita sekarang itu nggak tahu nih bisa buat apa ya gitu ya. Mungkin atau tidak dijanjikan bahwa habis ikut pelatihan langsung kerja, nggak gitu kan, rata-rata nggak ada yang seperti itu gitu. Tapi hanya belajar saja, tapi harus yakin bahwa namanya ilmu tuh nggak pada satu saat nanti, sooner or later gitu ya, cepat atau lambat pasti akan selalu ada gunanya. Seperti itu teman-teman, dan itu mungkin bisa saya sharing, mudah-mudahan bisa kita belajar bareng ya. Kayak saya juga masih belajar juga pastinya, saya juga sering ngobrol sama teman-teman dan saya belajar banyak juga. Dan boleh ini kalau mau ikutin kita bersama-sama bareng bisa mengubah mindset, saya sering bikin ada channel YouTube nih sekarang, nah teman-teman bisa subscribe ya, cari ya di Mas P Muharam gitu ya. Saya paste di sini linknya ya. Izin ya Mbak. Ya boleh, silakan Dimas ya. Makasih banget, itu akan jadi source of ini juga ya, aspirasi ya, dan amin. Ya thank you banget loh Dimas. Tadi sudah istilahnya ya, kita harus cari kesempatan dan bukan menunggu kesempatan tapi membuat kesempatan ya. Betul. Jadi tadi saya sangat terinspirasi, benar juga ya. Teman-teman, ini saatnya kita mencari kesempatan, caranya tadi mencari beasiswa, cari informasi, terus kemudian dan belajar. Kesempatan itu nanti akan bertemu dengan kapasitas kita, Mbak. Kalau misalnya kita ada kesempatan tapi kita tidak ada kapasitas, kita tidak ada skill, tidak ada pengalaman, nanti akan lewat kesempatan itu. Jadi teman-teman, kalau kesempatan belum ada, misalnya cari kerjaan nggak dapat nih, ditolak-tolak terus, ya belajar dulu aja gitu, belajar. Gitu. Jadi ketika kesempatan datang, pas lah. Jadi pucuk dicinta ulam tiba gitu ya.
Atau keren. Nah, Dimas, ini ada salam dari Ibu Atik, guru dari SMP 226 Oh ya. gitu Terima ya, kasih guru katanya saya ya. guru fisika Bu Heeh. Atik. Iya, terima kasih loh katanya. Makasih Bu Atik. Untuk apresiasi. Oke, nah teman-teman thank you. Sebelum kita lanjutkan ke question and answer ya untuk 6 menit ke depan, nanti rekan saya dari Standar Chartered Bank akan mempost lagi di chat function. Untuk teman-teman yang belum sempat mengisi Google Form, silahkan diisi. Karena setelah mengisi Google Form ini nanti kita akan berikan Certificate of Attendance. Ya, lumayan ini kan ya. Nah, oke. Baik, silakan. Sekarang kita buka Q&A ya, untuk boleh diajukan kepada Dimas, oke, pada Laura, pada Priscil. Silakan teman-teman. Boleh unmute line-nya atau juga di chat function. Monggo. Mbak, sorry ya, saya Yes, jawab. ayo Pak Yoyo. Ayo silakan Pak Yoyo. Ya. Enggak, saya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak sempat dibahas tadi, tapi saya coba Oh iya, menjawab Pak Yoyo. lewat chat. Silakan. Boleh banget ya. Yes. Ya loh, aku tadi lihat Pak Yoyo, thank you banget udah dijawab-jawabin pertanyaannya lewat chat. Nah, teman-teman di sini ada yang mau bertanya ke Dimas dan Laura? Iya, saya bertanya. Ya, boleh, silakan. Silakan. Dengan siapa nih? Dengan Dadi. Dengan Dadi. Oke, tadi kan ada dua suara ya. Ini Dadi, satu lagi dengan siapa? Muhammad Waisal Al-Qarni dari Jambi. Oke, ada Muhammad Faisal, ada dengan Dadi. Baik, silakan. Dadi dulu silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya dari tim tempat perusahaan Ibu menerima dan mempekerjakan disabilitas itu sangat baik. Itu pun pernah saya rasakan pada saat saya pernah bekerja di salah satu oil company. Itu memang sangat mendukung, walaupun saya sangat sayangkan karena terakhir saya tidak terus ya setelah 20 tahun saya di sana. Tapi by the way saya sangat suka. Cuman sedikit saya mau tanya, ini kan kalau dilihat dari porsi kerja itu tidak bedanya seperti dikatakan kemampuannya sekian. Alhamdulillah teman-teman ini bagus sekali gitu ya. Dan porsi kerjanya juga sama dengan yang non difabel ya gitu. Tapi yang sedikit diingat saya dari orang difabel sendiri, karena kita di samping memang bukan keterbatasan, tapi kita ada hal-hal yang harus diperhatikan yang mungkin jadi masukan juga, atau saya rasa tim di sini juga sudah lebih mengerti mungkin ya dari Mbak Rade ya. Dimana kalau maaf boleh saya bilang kalau difabel untuk berkursi roda seperti Mbak Rade itu memang harus dilihat juga dari segi kekuatan fisiknya. Dalam arti begini loh Bu, itu kan Mbak Rade sendiri kategorinya seperti difabelnya itu paraplegi. Paraplegi itu adalah orang yang berkebutuhan khusus karena tidak bisa menggerakkan motoriknya di bagian saraf ke bawah ya istilahnya, sorry. Di situ juga ada sensitivitas dari tubuhnya, karena yang saya tahu paraplegi itu tidak bisa diforsir di dalam duduk. Jadi kita selama ini dituntut, saya sendiri bukan paraplegi, saya polio, tapi saya sendiri selalu dituntut untuk disiplin. Saya harus mengangkat pantat supaya tidak panas. Betul. Supaya tidak kram segala macam gitu lah. Dan itu pun terjadi dengan teman-teman yang disabilitas paraplegi tersebut. Bahkan mohon maaf, sebagian besar dari mereka tidak ada rasa. Jadi kadang-kadang mereka lupa untuk bisa disiplin, mereka kerja, akhirnya mereka ada yang namanya kena dicubitus, itu yang kita sangat khawatir. Kalau orang-orang difabel seperti kita yang di kursi roda itu dicubitus itu satu hal yang menakutkan gitu. Kalau boleh. Thank you Pak Dadi ya. Di sini kan juga dari Standard sendiri ya sudah menyediakan fasilitas seperti tempat tidur, itu baik sekali segala macam. Nah, tapi dari jam kerjanya sendiri, kalau saya dulu di perusahaan saya diminta untuk tidak nonstop di laptop atau di komputer. Jadi setiap berapa jam sekali saya diminta untuk keluar komputer untuk cari lihat yang hijau gitu ya.
supaya bisa refresh. Juga kesehatan Lebih kita jauh. bisa baik, dan itu That's good. Yes. saya harap bisa Nah, dilakukan di SCB tanda sendiri. catat ya. Oke. Itu Terima aja kasih sih. banget loh. Thank you banget Pak Dadi untuk masukannya. Mungkin Bunga mau ada sedikit menanggapi apa ya? Ya, silakan. Ya, baik. Ya, Pak Dadi, terima kasih senior aktivis saya. Ya. Jadi awal saya masuk di SCB, di interview langsung oleh Ibu Laksmi dengan Bu Fajar pada saat itu. Saya sampaikan kondisi saya paraplegi, ya. Jadi saya memang ada keterbatasan pada saat beraktivitas. Posisi saya hanya posisi untuk duduk aja, dan saya butuh tempat untuk tiduran. Ya. Ambil cucian sekalian, tadi lupa. Saya sampaikan bahwa saya butuh tempat untuk istirahat, untuk tiduran. Cucian catur. 6 jam, saya butuh istirahat. Kemudian saya bisa beraktivitas lagi. Iya, nanti balik, ada balik lagi ngambil kertasnya. Ya. Mei di mute aja dulu, Mei. Iya, Pak, siap. Cucian siapa tuh? Ya, saya lanjut. Ya, jadi pada saat saya masuk ke Standard Chartered Bank, belum ada tempat untuk istirahat karena memang belum ada disabilitas sebelumnya pengguna kursi roda di Standard Chartered Bank. Saya diberikan waktu sekitar 1 atau 2 minggu untuk menunggu, artinya waktu Mei. Ya Pak, maaf tampaknya kita tadi saya bantu untuk mute semua. Maaf ya, silakan Kak Bu Radit. Ya, oke. Ya. Jadi setelah saya diterima di Standard Chartered Bank, tapi belum ada tempat untuk saya istirahat. Sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saya menunggu karena tempat harus disiapkan. Standard Chartered Bank juga kan harus menyiapkan tempat yang layak. Jadi nggak hanya tempat kosong aja, ada tempat yang layak, lalu ada kunci. Jadi saya bisa kunci dari dalam karena sudah sampaikan saya butuh istirahat, saya butuh tiduran, dan maaf saya harus memberikan ruang karena saya harus posisi miring biar bagian belakang saya ini kena angin, jadi biar lebih rileks. Setelah butuh waktu nggak lama, 30 menit atau bahkan 15 menit saya kembali lagi untuk kerja, dan itu bisa saya lakukan siang hari. Kalau sore juga saya butuh waktu untuk istirahat, juga istirahat. Di Standard Chartered Bank juga sebelumnya tadi sempat saya baca chat, apakah ada kesempatan untuk jenjang karir, apakah ada kesempatan juga untuk pindah unit? Ada. Sebelum saya di contact center, artinya saya pick up telepon dari customer, terus saya pindah sekarang ke call quality, yang sebelumnya saya masuk belum jadi staff dan hanya sekitar 1 tahun sudah menjadi staff permanen. Jadi sama Standard Chartered Bank itu menyamakan. Jadi saya punya kemampuan di bidang A, ya sudah, saya bisa pindah ke bidang A saat ini. Dengan tim manajer yang baru, ada Ibu Nafi, saat ini saya bergabung. Saya juga sampaikan bahwa Ibu Nafi, untuk waktu tertentu, jika saya hilang, artinya saya ke kamar ya, saya istirahat, dan itu siang hari atau sore hari. Itu sudah. Jadi saya sampaikan langsung bahwa saya butuh istirahat, saya butuh juga untuk rebahan dari Standard Chartered Bank. Nggak apa-apa, selama waktu saya pekerjaannya memang bisa saya manage waktu, juga kerjaan saya juga memang selesai, saya butuh waktu istirahat, ya silakan. Artinya kalau saya butuh waktu lama di siang hari, mungkin saya butuh waktu 1 jam, harusnya butuh waktu 1,5 jam, artinya saya sudah punya konsekuensi pulang saya itu mungkin lebih dari 4:45. Gitu. Terkadang saya pulang saya pulang agak lebih malam, karena saya bawa mobil, jam sore itu jam 4. Jadi waktu memang di atas maghrib. Gitu. Yes. Boleh ngasih tanggapan nggak? Thank you. Ya, boleh, tapi ini sebentar, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya sebagai moderator saya harus ingatkan, acara kita berakhir 4:30 dan sekarang sudah 4:33. Jadi tadi ada satu lagi penanya yang saya sudah janjikan, yaitu Muhammad Faisal. Apa boleh Dimas kita dengarkan dulu pertanyaannya Muhammad Faisal, ya? Siap. Nah, okay. Ya, silakan Muhammad Faisal. Boleh diajukan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Waalaikumsalam. buat Waalaikumsalam. semuanya yang ada di sini gitu. Termasuk Mas Dimas atau Bang Dimas. Boleh panggil Bang Dimas aja ya. Oke, Siap. Bang Dimas saya. Jangan Bang Tut aja. Iya, gitu. Ya. Gini, saya pengalaman saya waktu selama di sekolah di SLB pernah diajari tentang OM, orientasi mobilitas. Nah, bagaimana caranya tunanetra itu kalau mau ke misalkan anggap aja nggak usah ke jauh-jauh dulu, lingkungan sekolah dulu. Lingkungan sekolah itu misalkan kalau kita mau ke kantin harus ada awalnya dari, kan saya kelasnya di bawah dekat aula gitu, posisi kelas saya gitu bersama teman-teman yang disabilitas semuanya. Kebetulan saya masih sekolah, udah kelas 12 SMA. Tahun depan udah mau selesai nih gitu, tahun depan udah bentar lagi selesai. Bahkan pernah pengalaman juga waktu bicara tentang pengalaman, saya dulu pernah ikut OM juga bersama guru. Waktu itu masih guru lama, guru OM saya. Ternyata waktu pas diajak, ayo kita ini, kita jalan di atas titian. Berjalan di atas titian tuh saya masih ingat lagi waktu zaman saya SD. Wah itu saya agak ngeri sih, takut. Awalnya takut, deg-degan rasanya. Tiba-tiba meledak. Guru bilang, ayo, sambil pecut-pecut saya gitu. Dia mau mencut saya pakai tongkat gitu. Itulah pengalaman saya selama waktu di SD. Dan satu lagi, bagaimana caranya agar saya bisa mengembangkan potensi diri saya atau minat bakat saya gitu. Misalkan saya juga pernah ikut ini lomba FLS 2N cabang tilawah. Kebetulan saya juga ngaji. Walaupun ngaji saya masih ini pemula, saya masih pemula untuk belajar jadi korek gitu. Sama saya belajar di bidang seni musik, saya belajar musik juga, terutama di bagian bidang keyboard, alat musik keyboard. Wah, itu 2 bidang mesti saya kuasai juga gitu. Sama tambahan satu lagi tuh ya komputer inilah yang saya sedang masih tahap proses pembelajaran gitu. Ya, Mas. Yes, thank you banget ya untuk Mas Faisal pertanyaannya. Silakan. Ya, untuk Kak Dimas, Laura, Tesi. Oke, Mas. Saya sudah subscribe dengan Mas Dimas ya. Oke, mantap. Terima kasih. Nanti komen aja kalau mau di-subscribe balik. Yes, asik. Thank you banget. Tunanetra, bagaimana caranya naik pesawat gitu? Oke, siap. Yes, thank you Mas Faisal. Oke, Dimas, silakan. Iya Mbak, jadi ingin menambahkan sedikit saya tadi dari Mbak Laura ya. Jadi yang pertama itu memang betul skill komunikasi kita emang perlu bagus. Maksudnya gini, ketika di dunia kerja gitu kan, kita perlu yakin lah, kita berhusnuzon dulu gitu kan, berprasangka baik bahwa ketika ada perusahaan atau instansi atau apa yang sudah berniat untuk, sudah menerima untuk disabilitas bekerja di sana, itu pasti niatnya sudah baik. Tapi ketika misalnya dalam pelaksanaan misalnya mungkin kurang peka atau yang lain-lain, nah itu mungkin karena masalah kurangnya informasi. Nah, itu fungsi kita di sana. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kebutuhan kita apa dikomunikasikan dengan baik. Itu ada strategi-strateginya, cara-caranya gitu ya. Kalau misalnya kita diem aja gitu kan, terus nanti udah diem, nggak tahu masalahnya apa, terus tiba-tiba keluar sendiri. Nah, itu bahaya itu kan. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi semua pasti bisa dikomunikasikan, semua ada solusinya. Nah, atau begini, teman-teman, kalau misalnya memang sudah bekerja atau belum bekerja gitu ya kita harus bantulah untuk mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kita manfaatin tuh, ada sosial media, ada Facebook, ada IG, ada YouTube gitu kan. Teman-teman bikinlah video-video kegiatannya gitu kan. Misalnya bagaimana sih cara saya kalau misalnya kerja, bagaimana, kayak tadi kan misalnya tentang Ubitus tadi gitu kan, itu apa dan bagaimana gitu kan. Kita sharing aja gitu kan. Jadi biar masyarakat tuh makin banyak tahu tentang kita. Jadi sosial media tuh diisi dengan konten-konten positif aja, nggak isinya nanti curhat gitu kan, habis diputusin gitu kan, ya itu galau gitu ya. Jadi ganti teman-teman dengan hal-hal yang positif. Nggak ada yang nonton nggak apa-apa, kita kan bisa saling follow, saling support satu sama lain gitu ya. Jadi pasti ada yang nonton lah pada suatu saat gitu. Dan juga tadi kayak tadi Mas Faisal gitu kan, dia punya kemampuan untuk
tilawah, punya skill di situ, terus tadi apalagi tuh keyboard gitu kan. Nah, itu teman-teman kalau suka sesuatu harus benar-benar dioptimalkan ya, dan harus bisa jadi duit gitu. Kalau misalnya di YouTube itu kan banyak tuh konten-konten tilawah, konten-konten ngaji itu juga banyak yang nonton. Nanti kalau udah banyak ini juga bisa menghasilkan uang juga, atau nanti bisa ngajar ya kan. Kalau yang penting teman harus punya portofolio dulu. Kalau yang tahu teman-teman siapa yang kalau teman-teman nggak pernah ada publikasi, nggak dikenal siapa, terus tahu kalau teman-teman bisa ngajar Quran misalnya atau ngajar keyboard gitu kan harus ada portofolio ya. Bikinlah konten-konten dulu, karya-karya gitu kan. Jadi biar dikenal, biar ada reputasi gitu istilahnya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu sih saran saya. Jadi manfaatkan semua hal yang ada, dan sekarang ini mungkin bisa masukkan juga buat pihak company ya, bahwa sekarang kita di era pandemi gitu kan, semuanya kerja dari rumah dan lain-lain, dan ini kayak semacam menyadarkan bahwa ternyata kerja dari rumah pun bisa dan berjalan, dan ini kayak semacam blessing in disguise ya, buat kayak semacam berkah tersendiri buat disabilitas, bahwa kalau misalnya perusahaan itu mau untuk meng-hire disabilitas dan misalnya masih ada kendala, mungkin di sini ada company lain juga yang ikut ya, mungkin misalnya kendala, kita kalau kursi roda kita belum punya lift nih, kita belum punya apa, itu jadi kendala tersendiri ya, bisa pekerjakan jarak jauh aja, untuk pekerjaannya bisa dilakukan secara remote gitu. Jadi yang penting niatnya itu tersalurkan, bisa ikut membantu dan ikut memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas. Itu sedikit tambahan saya, Mbak Mei. Nice, thank you. Wah, pas banget nih waktunya. Jadi, thank you banget teman-teman. 109 orang bersama dengan kita sampai akhir, bahkan sudah 10 menit overrun ya. Jadi teman-teman, saya mau ajak Anda untuk membuka videonya. Silakan, kita mau foto bareng nih ya. Kita akan foto bareng bersama. Mari, silakan dibuka videonya. Yes. Satu persatu, monggo ya. Jadi saya akan pandu, dan setelah itu teman-teman saya ingatkan di chat function yang belum sempat mengisi link untuk mendapatkan Google Form untuk mendapatkan e-certificate, silakan ya. Dan juga tadi ada untuk teman-teman yang ingin mendapatkan summary dari acara ini, udah ada juga di chat function, ada email yang bisa Anda hubungi ya. Oke, kita ada 5 layar. Oke, teman-teman saya siap. Yang dari Standard Chartered Bank akan bantu untuk memfotokan kita ya. Ya, saya juga coba dengan handphone saya. Nah, kita kan sementara boleh di stop dulu chatnya ya. Kita ada foto, nanti setelahnya baru kita lanjutkan lagi. Nah, kita kan nggak tahu kita akan ada di layar mana ya. Jadi semuanya senyum dulu aja. Sementara teman-teman kita freeze dulu chatnya ya. Oke, siap. Di layar pertama semua senyum. 1, 2, 3. Iya, sip. Saya akan ke layar kedua ya. Nah, yang di layar kedua, tetap tersenyum semuanya. 1, 2, 3. Yes, thank you untuk menyalakan videonya. Yang di layar ketiga, siap-siap. 1, 2, 3. Iya, thank you. Kita lanjut ke layar keempat. Wah, ini seneng banget ya. Berarti sudah banyak sekali orang, bahkan udah lebih dari 100 orang yang hadir bersama kita di acara talk show yang diadakan oleh Standard Chartered Bank Indonesia. Thank you banget teman-teman untuk bergabung bersama, dan terutama kami dari Standard Chartered Bank Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Dimas yang sudah hadir bersama kita, untuk Kak Laura, untuk Kak Prisil, dan terutama tentu saja dari pihak manajemen Standard Chartered. Di sini ada Bu Dewi, ada Pak Yoyo, dan juga ada Kak Vidi, dan teman-teman komite untuk diversity dan inclusion. So, teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Summary dari acara kita adalah tadi menggali potensi diri ya. Disiapkan dulu dirinya, kapasitasnya, sehingga pada saat ada opportunity langsung bisa ditangkap. Dan dengan demikian kita akan tutup acara ini. Terima kasih teman-teman, sehat selalu semua ya, dan take care. Terima kasih, sehat-sehat ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.